Nama beliau, aslinya nama beliau adalah Abdus Syams. Sebelum memeluk agama Islam, yaitu ayah beliau menamakan beliau dengan nama apa? Abdus Syams. Abdus Syams. Kemudian ketika beliau memeluk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau, memuliakan beliau sehingga beliau bisa memeluk agama Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi Muhammad bertanya, "Masmuk, siapa nama kamu?" Dijawab, "Namaku Abdus Syams." Abdus Syams itu apa? Abad, hamba, Asyams, matahari. Hambanya matahari. Mendengar ucapan tersebut, Nabi Muhammad ingin merubah nama tersebut karena nama ini enggak baik. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Bal Abdurrahman." Nama kamu bukan Abdus Syams tapi Abdurrahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semenjak itu dirubahlah nama beliau dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Sehingga ketika dirubah nama beliau dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman, beliau begitu senang. Sangat senang, gembira. Kenapa? Karena yang merubah nama beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebab kunyah beliau adalah Abu Hurairah. Kenapa beliau dikunyah dinamakan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu Abu ayah, Hurairah itu kucing. Ayahnya kucing. Ada sebabnya. Sebabnya adalah di masa kecil beliau, ya sebelum beliau memeluk agama Islam, ketika masih muda, masih kecil, beliau sangat senang dengan kucing. Punya kucing dan sangat senang dengan kucing, main dengan kucing. Setiap hari mainnya sama kucing. Dirawat itu kucing, kasih makan. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya menjuluki beliau dengan Abu Hurairah, ayahnya kucing. Abu Hurairah. Setelah beliau memeluk agama Islam, Rasulullah sering menghibur beliau dengan memanggil beliau ya Abahir. Bukan Abu Hurairah, Abahir. Kalau Hirrun itu berarti kucing laki-laki, kalau Hurairah, Hirratun berarti kucing perempuan. Rasulullah sering memanggil Abu Hurairah dengan apa? Ya Abahir. Menghibur Sayyidina Abu Hurairah, karena Sayyidina Abu Hurairah suka dengan kucing, ya, sehingga dipanggil ya Abahir. Sehingga mulai dari itu, mulai awal Rasulullah memanggil beliau dengan sebutan ya Abahir, beliau lebih senang, lebih cinta, lebih suka dipanggil dengan sebutan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Kenapa? Beliau mengatakan, nadani biha habibi Rasulullah. Sungguhnya Rasulullah lah yang memanggil aku dengan sebutan itu. Aku tidak menginginkan panggilan dari orang lain. Panggilannya Rasulullah itu lebih aku utamakan. Rasulullah memanggil aku dengan sebutan ya Abahir, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi, lebih aku sukai. Sehingga terkadang marah kalau dipanggil ya Abu Hurairah. Lebih senang dengan apa? Panggilan apa? Ya Abahir. Kenapa? Itu panggilan yang mana Rasulullah memanggil beliau dengan sebutan ya Abahir. Beliau Sayyidina Abu Hurairah, kisah Islamnya beliau tidak langsung di tangan Nabi Muhammad SAW.
Beliau masuk Islam di tangan Sayyidina Tufail bin Amr Ad-Dusi. Juga Sayyidina Tufail bin Amr ini adalah ketua kabilah Ad-Dusi. Sayyidina Abu Hurairah dari Ad-Dusi. Ketuanya siapa? Tufail bin Amr Ad-Dusi. Diceritakan Sayyidina Tufail bin Amr ini ketua daripada kabilahnya Sayyidina Abu Hurairah. Itu pernah dalam satu waktu pergi dengan rombongannya berdagang di kota Mekah. Waktu itu sudah diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Sampai ke kota Mekah bertemu dengan sama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dilihat sama pembesar Quraisy, oh ini ketua kabilah ini. Jangan sampai dia mendekati Muhammad. Jangan sampai dia terpengaruh dengan Nabi Muhammad ya. Dan sampai dia terpengaruh dengan Muhammad. Nanti kaumnya juga akan ikut. Bahaya ini. Katanya siapa? Pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya didekati, dinasihati sama pembesar-pembesar Quraisy, khususnya Abu Jahal. Dikatakan, Abu Jahal mengatakan kepada Sayyidina Tufail bin Amr ini sebelum memeluk agama Islam. Kamu tahu orang itu ditunjuk. Itu adalah hati-hati dengan orang itu. Yang ditunjuk adalah siapa? Yang ditunjuk Nabi Muhammad. Hati-hati dengan orang itu, jangan sampai kamu mendekati orang itu. Dan jangan sampai kamu mendengarkan ucapannya orang tersebut. Karena ucapannya orang tersebut itu adalah sihir. Kamu nanti secara otomatis tanpa sengaja kamu akan mengikuti dia. Kenapa? Karena ucapannya itu adalah sihir. Dan terus selalu pembesar-pembesar Quraisy itu selalu menakut-nakuti ya. Memperingati Sayyidina Tufail bin Amr agar tidak mendekati, tidak mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika beliau Sayyidina Tufail bin Amr tawaf di Ka'bah. Karena ibadahnya orang-orang dulu walaupun di masa jahiliyah ibadahnya tawaf ya, tawaf di Ka'bah. Di situ Sayyidina Tufail ketika tawaf ada di Ka'bah, saking takutnya dengan Nabi Muhammad, karena sudah diperingati sebelumnya, itu sampai menaruh kapas ada di telinganya. Supaya apa? Supaya tidak mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya pas-pasannya bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di depannya. Ketika itu Sayyidina Tufail melihat, oh ini orang yang dibicarakan oleh pembesar Quraisy. Melihat Nabi Muhammad sedang beribadah, melaksanakan sholat. Melihat sholatnya berbeda dengan sholatnya kita. Kok ibadahnya kok berbeda dengan ibadahnya kita ini? Semakin penasaran, didekati. Sampai akhirnya dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau pun mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran. Sayyidina Tufail sendiri itu adalah orang pensyair ya, seorang syair. Tahu kalimat-kalimat yang baik, yang indah, dan tahu kalimat-kalimat yang buruk. Sehingga ketika mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad SAW, situ Sayyidina Tufail merasakan kenikmatan ketika mendengarnya. Ini ucapannya siapa ini? Alangkah indahnya ucapan ini. Makin penasaran Sayyidina Tufail, semakin penasaran. Selesai sholat, Rasulullah pulang ke rumahnya diikuti di belakangnya. Sebelumnya Sayyidina Tufail mengatakan, kalau seandainya apa yang diperintahkan oleh Muhammad ini adalah sesuatu yang baik, maka aku akan mengikutinya. Kalau yang diperintahkan Nabi Muhammad itu jelek, aku akan meninggalkannya. Ya, dia berjanji seperti itu, berjanji dengan dirinya. Diikuti Nabi Muhammad dari belakang. Ketika mau masuk ke rumahnya, dipanggil Nabi Muhammad dan bercerita tentang pembesar-pembesar Quraisy yang telah menceritakan kepada Sayyidina Tufail mengenai Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Nabi Muhammad itu penyihir,
bahwasanya jangan percaya dengan ucapan Nabi Muhammad, jangan mendekati Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Sehingga Sayyidina Tufail mengatakan, aku ingin tahu bagaimana ajaran kamu. Aku minta tolong, coba bacakanlah sebagian ayat yang kamu baca ketika aku mendengarkan bacaan kamu ketika ada di Ka'bah. Sehingga Nabi Muhammad membacakan surat Al-Ikhlas sama surat Al-Falaq. Ketika dibacakan dua surat tersebut, merasa nikmat. Alangkah indahnya ucapan ini. Dan kandungan makna daripada ayat tersebut sangat baik, sangat indah. Memenuhi ya. Karena melaksanakan janjinya, apabila yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah hal yang baik, maka dia akan beriman dengan Nabi Muhammad, sehingga dia menjulurkan tangannya dan bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rencana-rencananya pembesar-pembesar Quraisy tadi itu semuanya tidak ada apa-apanya, tidak bermanfaat sedikit pun. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan hambanya untuk mendapatkan hidayah, pasti akan dapat hidayah. Sehingga akhirnya apa? Sayyidina Tufail pun tinggal ada di kota Makkah beberapa lama untuk belajar ilmu agama, menghafal sebagian ayat Al-Quran, sampai ketika sudah siap, Sayyidina Tufail pun izin kepada Nabi Muhammad untuk pulang ke kotanya Ad-Dusi untuk berdakwah, mengajak kaumnya masuk ke agama Islam. Sampai ke sana, di antara orang-orang yang masuk Islam di tangannya Sayyidina Tufail siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan ketika Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam, Sayyidina Abu Hurairah belum sempat ketemu dengan Nabi Muhammad ya, masih dengar-dengar saja cerita. Dari siapa? Daripada Sayyidina Tufail bin Amr. Baru sempat bertemu Nabi Muhammad ketika setelah perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Di situ Sayyidina Tufail membawa rombongannya, di antaranya Sayyidina Abu Hurairah, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika itulah Sayyidina Abu Hurairah diganti namanya dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Beliau adalah orang yang sangat fakir, miskin, tidak memiliki apa, tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya istri. Tapi beliau hanya memiliki seorang ibu yang sudah tua. Beliau adalah orang yang sangat berbakti dengan ibunya. Akan tapi ibunya ini masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Sayyidina Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk ke agama Islam, menolak. Akan tapi Sayyidina Abu Hurairah tidak putus asa, selalu terus menerus untuk mengajak ibunya masuk ke agama Islam. Sampai diceritakan karena seringnya Sayyidina Abu Hurairah mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam, sampai ibunya itu mengatakan suatu perkataan yang tidak baik, perkataan yang dibenci oleh Sayyidina Abu Hurairah. Menangis, Sayyidina Abu Hurairah keluar dari rumah menangis menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat sama Rasulullah, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini senantiasa selalu berusaha untuk mengajak ibuku masuk memeluk agama Islam. Akan tapi pada hari ini aku mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh ibuku, ucapan yang tidak aku senangi. Sehingga aku menangis karena ucapan tersebut. Maka mintalah ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ibuku ini condong ke dalam agama Islam.
Sehingga Nabi Muhammad pun mendoakan ibunya Sayyidina Abu Hurairah agar hatinya condong ke agama Islam. Setelah itu, setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Hurairah pulang ke rumahnya, mendapatkan pintu rumahnya tertutup. Di situ Sayyidina Abu Hurairah mendengarkan suara air. Ibunya sedang mandi. Ketika ingin masuk, ibunya mengatakan, "Maka anak ya Abu Hurairah, diam di tempat kamu, jangan kamu masuk terlebih dahulu," katanya ibunya. Kemudian ibunya memakai baju, menggunakan baju, dan mempersilahkan Sayyidina Abu Hurairah untuk masuk. Setelah Sayyidina Abu Hurairah masuk ke rumahnya, ketika itu langsung ibunya langsung mengucapkan dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Berkat siapa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keluar lagi, bertemu Nabi Muhammad, nangis lagi. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini menangis senang setelah aku menangis dalam kesedihan. Kenapa? Ibuku masuk Islam. Dan sungguhnya Allah telah mengabulkan doa kamu. Luar biasa. Beliau Sayyidina Abu Hurairah adalah juga termasuk Ashabus Suffah, sahabatnya Nabi Muhammad, Ashabus Suffah, yang tinggalnya di masjid. Orang fakir, karena orang fakir tidak memiliki harta, nggak punya keluarga, tinggalnya di mana? Tinggalnya di masjid. Suffah ini tempat yang ada atapnya. Jadi tinggalnya di masjid, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya keluarga. Dia tinggal di masjid. Di antara Ashabus Suffah siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Keseharian beliau sangat perhatian dan beliau sangat senang memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi khadimnya, menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun beliau sudah mampu menghafal lebih daripada 1.600 hadis. Lebih dari 1.600 hadis. 3 tahun. Jadi beliau ini ketika mendengar hadis langsung hafal. Kenapa? Dapat doa dari Nabi Muhammad. Diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit. Ketika itu Sayyidina Zaid bin Thabit sedang berkumpul bersama Sayyidina Abu Hurairah dan temannya Zaid bin Thabit. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW duduk bersama mereka, sehingga mereka pun diam. Sebelumnya saling berbicara. Ketika datang Rasulullah, menghormati Rasulullah, diam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Audu ila ma kuntum fihi." Lanjutkan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian bicarakan. Hanya dilanjutkan. Sayyidina Zaid bin Thabit pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabatnya, temannya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Sayyidina Abu Hurairah. Setelah mereka berdoa, Sayyidina Abu Hurairah pun berdoa. Dalam doanya beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibai wa as'aluka ilman la yunsa." Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua temanku ini. Yang diminta oleh kedua temanku, Zaid bin Thabit dan temannya, aku juga minta. Aku juga memohon. Dan aku meminta kepadamu ilmu yang tidak akan terlupakan. Ini sebabnya. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah pun mengamininya. Diamini sama Rasulullah. Akhirnya kedua sahabat itu tadi itu, siapa? Sayyidina Zaid bin Thabit dan sahabatnya itu juga ingin meminta ilmu yang tidak terlupakan.
Ya Rasulullah, doakan kami juga agar kami mendapatkan ilmu yang tidak terlupakan. Faqala sabaqakum bihal ghulam ad-dusi. Semuanya doa itu kamu sudah didahului oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga karena aminnya Rasulullah, ucapan amin Rasulullah, sehingga apa? Sehingga apapun yang didengar oleh Sayyidina Abu Hurairah langsung hafal. Berkat apa? Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selain beliau juga perhatian melayani Nabi Muhammad SAW, beliau juga sangat perhatian di dalam mencari ilmu. Sehingga beliau gunakan kesehariannya itu untuk dua hal: melayani Rasulullah dan mencari ilmu. Mengambil ilmu daripada as-sabiqunul awwalun, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga pembesar-pembesar sahabat yang lainnya. Sampai beliau itu rela lapar untuk mencari ilmu. Karena beliau adalah termasuk ashabus sufah tadi. Yang penting dapat ilmu. Urusan perut nanti. Yang penting mendapatkan ilmu. Di akhir hayat beliau, ketika beliau sakit keras, sebelum beliau wafat, beliau menangis. Dikatakan, ada orang yang bertanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Kamu ini adalah sahabat Nabi Muhammad, kamu adalah orang yang dekat kepada Nabi Muhammad, kenapa kamu menangis? Apakah kamu menangis karena dunia? Faqala, karena Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi walakinni abki li bu'dis safar wa qillatiz zad. Sungguhnya aku ini tidak menangis karena sebab dunia kalian ini. Aku enggak menangis karena sebab jabatan, karena sebab harta. Ya, karena Sayyidina Abu Hurairah tuh setelah Rasulullah meninggal, setelah banyaknya penaklukan Islam dari negeri Mesir, Syam, di situ Sayyidina Abu Hurairah menjadi orang kaya, sampai diangkat menjadi gubernur. Ya, jadi Sayyidina Abu Hurairah menangis bukan karena dunia yang ditinggalkannya. Kata beliau, aku menangis karena apa? Karena perjalanan yang sangat panjang. Setelah dunia ini perjalanan masih panjang, lebih panjang dari dunia. Perjalanan sangat panjang, tapi perbekalan sedikit. Itu yang aku tangisi, kata Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga beliau pun menutup umurnya pada umur 78 tahun di tahun 59 Hijriyah. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini adalah sedikit manaqib daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah di pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas dua ayat ya. Dua ayat apa? 3 kata dari satu ayat ini. Surat Al-Isra ayat pertama.
Kita kemarin sudah bahas Subhanalladzi asra, ya kan, bi'abdihi. Ini sudah kita bahas. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad hambanya, telah memperjalankan hambanya. Ini sudah kita bahas kemarin. Pembahasan ini sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya lailan, di malam hari. Pertanyaannya, ini maknanya kan berjalan di malam hari, ya kan? Kemarin saya jelaskan asra ini dalam bahasa Arab kan berjalan di malam hari. Asra ini berjalan di malam. Lah kok Allah mengulangi lailan lagi, malam hari lagi? Apa tujuan Allah mengulangi lailan lagi? Ada di dalam Al-Quran nggak mungkin ada satu kalimat, satu kata, satu huruf yang sia-sia, tambahan itu tidak ada. Makanya di dalam ilmu nahwu, yang ngerti ilmu nahwu, kalau ada di kitab kuning itu harfun zaid, huruf tambahan. Tapi kalau di dalam ilmu tafsir Al-Quran itu zaid dirubah istilahnya menjadi silah. Itu yang ngerti ilmu nahwu. Jadi nggak ada, intinya nggak ada di dalam Al-Quran itu sesuatu tambahan, itu nggak ada. Sesuatu yang nggak ada gunanya Allah menyebutkan itu nggak ada. Pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya Allah. Kenapa kok asra ini maknanya sudah jalan malam hari, ditambahi lagi malam hari? Para ulama ahli tafsir di sini menjelaskan. Pertama, penjelasan daripada mereka, pendapat yang pertama ingin menegaskan, ini pendapat yang pertama, Allah ingin menegaskan malam loh ya, gitu ya. Saya bepergian di malam hari kemarin malam, bulan kemarin misalnya. Saya bulan kemarin itu di malam hari berangkat umroh, malam loh, malam, gitu. Ibaratnya gitu. Kalau orang Indonesia ngomong gitu, malam loh ya, malam. Awan loh, bukan siang loh, malam. Gitu. Memperkuatkan Allah. Malam loh ya, Nabi berangkatnya malam. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berpendapat, enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa? Ini nakiroh. Dia ini nakiroh. Dalam ilmu nahwu ada namanya nakiroh. Lailan ini nakiroh, nggak ada alif lam sebelumnya. Kalau ada alif lam sebelumnya bacanya al-laila, ya kan? Al-laila, kayak namanya orang ya. Tapi di sini tidak pakai alif lam, pakainya tanwin, lailan, yang mana menunjukkan dia adalah nakiroh. Apa maksud nakiroh? Di sini memberikan makna sebentar saat malam itu. Jadi bukan semalam suntuk. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya Nabi Muhammad lailan sebentar saat malam itu. Gitu. Lailan ini maknanya apa? Mensebentarkan, mensedikitkan, meminimalkan waktu di malam itu. Sediluk loh ya, nggak suwe loh, sebentar loh. Yang mana sering saya sampaikan tiap pengajian Isra Mi'raj, nggak sampai 5 menit perjalanan Nabi Muhammad SAW, nggak sampai 5 menit. Dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ahli hadis beliau yang mengarang Maulid Tiba itu, beliau menyatakan
qabla ayyabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Nabi Muhammad itu kembali dari Mi'rajnya, Isra Mi'raj. Padahal kemarin saya jelaskan perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis itu perlu waktu berapa? 40 malam. 40 hari. Kemudian dari Palestina ke langit pertama melewati galaksi Bima Sakti, galaksi B, C, D, E dan seterusnya. Sampai ke langit pertama, terus ke langit kedua, langit ketiga, sampai Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha, sampai keluar dari ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu, sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat perintah 50 waktu, terus kembali turun, ditahan sama Nabi Musa, kebanyakan 50 waktu, kembali lagi minta diskon sama Allah, kembali lagi minta diskon, di korting 5 waktu jadi 45 waktu, turun lagi, di stop sama Nabi Musa, kurangi naik, minta diskon lagi 5 waktu jadi 40 waktu, turun lagi, di stop sama Nabi Musa, kebanyakan umatmu tidak mampu. Umat Nabi Musa ngerti wong kongkongi kayak apa ngerti ya. Nabi Musa tahu, kembali lagi, diskon lagi, minta lagi kortingan dari Allah 35, turun lagi, kakean, kurangi lagi 30, kakean, 25 kakean, 20 kakean, 15 kakean, 10 kakean, 5 sik kakean. Loh iya betul, Nabi Musa masih suruh korting, Nabi Muhammad kemudian bilang, aku izin, saya sudah minta korting diskon sama Allah 9 kali. Loh bayangno kok 50 sampai 5 kok. Dari 50 sampai 5. Loh awakmu nek dagang dinyang wong ping 3 wis kowe niat tuku apa ora? Ini 9 kali, bukan dagangan ini, sholat, ibadah, tiang agama. Tapi karena yang minta diskon kekasih Allah, kecintaan Allah, yang paling akrab dengan Allah, ya wis tak kurangi, ya wis tak kurangi. Lah sing njaluk ente diadab. Ini yang minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk kekasihnya, ya wis, ya wis, ya wis, sudah ya tok sudah Allah kalau buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangno bolak-balik ping 9. Ketemu Allah, tidak dekat ini. Kemudian kembali sampai di Mekah lagi, perjalanan yang mana harusnya ditempuh biliunan tahun, triliunan tahun, baru sampai atau lebih dari itu hanya ditempuh, dikatakan dalam Maulid Dibak, sebelum tempat anget, tempat tidurnya Nabi hilang, itu Nabi kembali ke Mekah, angetnya masih ada. Ente nanti bangun dari duduk, pegangan tempat duduk ente, anget mesti, ya kan? Anget mesti, bu ambu ya ambu, anget. Kapan hilangnya keangetan, al-angetu dari tempat duduknya ente itu? Kapan hilangnya? Gak sampai 5 menit hilang, ya enggak? Oh cobaan kok dewe nyoba ya, kok pas ngatek coba cekel 1 menit, 2 menit, gak sampai 5 menit angetnya hilang. Ini Nabi Muhammad berangkat dengan perjalanan yang ditempuh harusnya gak terbatas tahunnya sudah. Perjalanan keliling surga, keliling neraka, lo bayang no? Belum lagi mampir ke Nabi Isa, mampir ke para nabi di langit-langit, ketemu jagongan, lo belum itu, ketemu malaikat, mampir ditunjukkan keajaiban Allah. Ya, belum semua itu belum kehitung itu. Semuanya itu Nabi Muhammad tempat tidurnya saat kembali masih anget. Berarti ya 3 menit, 2 menit, perjalanannya hanya segitu. Makanya Allah menegaskan lailan, sediluk lo, bentar, gak lama, sebentar dari malam. Dari malam itu hanya sebentar, sedikit. Makanya pakai nakirah Allah. Lailan. Bukan al-laila, tapi nailan, pakai nakirah, sebentar, bentar dok. Makanya orang-orang Arab gak percaya, ya kan? Orang-orang gak percaya. Walah opo, wong ke Palestina jam 40 malam, mungkin ngapus aja
kebangetan dulu Muhammad. Sama orang kafir digituin. Sampai Abu Jahal itu guyu kekel sampai gulung-gulung di tanah itu. Abu Jahal itu saking ngecenya Nabi Muhammad. Ngakak-ngakak itu Abu Jahal itu. Wih, ngapusi ya kebangetan. Abu Jahalnya ngakak. Dipanggil semuanya. Gila, rungokno. Iki lho tukang ngapusi rungokno. Nabi Muhammad ya sabar. Tetap diceritakan. Kalau kita mungkin, alah ora percaya wes. Tinggal ya. Kalau Nabi Muhammad sabar. Enggak pakai kayak kita gitu. Iya, ceritanya saya itu begini. Saya itu naik buruk begini. Manggil lagi orang lain. Gila, rungokno. Dongeng. Dengarkan cerita lagi Nabi Muhammad SAW sabar. Ceritanya begini, saya begini. Ceritakan sama Nabi tanpa putus asa sedikit pun, tanpa malu sedikit pun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sabar yang luar biasa. Kalau kita mungkin sabar itu, ya sabar itu ada batasnya. Ya. Kalau Nabi tiada batas, unlimited. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebentar. Jadi lailan maknanya sebentar. Jadi itu maknanya dikuatkan di dalam Maulid Ad-Dibai, diriwayatkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Tiba, penyusun Maulid Tiba, menyatakan angetnya masih ada. Anget tempat tidurnya Nabi masih ada. Ya begitu. Nah, kenapa kok Allah itu milih malam? Ini penting. Kenapa kok Allah itu milihnya malam? Zak, Bantar Sidi. Kenapa kok Allah milihnya malam? Kenapa enggak siang, sore, pagi? Pagi kan pas seger-segere gitu ya. Atau siang pas banyak orang aktivitas, biar banyak yang ngerti mungkin, banyak yang tahu, banyak yang beriman. Kok malam? Banyak orang tidur dan lain sebagainya. Malam ini istimewa. Malam ini istimewa. Makanya ada namanya siang pertama, yang ada namanya malam pertama. Orang no siang pertama ya orang sore pertama udah ada. Yang ada istilah yang sudah masyhur malam, yang diimpi-impikan para jomblo malam, bukan siang pertama. Itu loh hebatnya malam itu. Yang belum rungok ke. Belum. Pembahasannya pas ya. Malam ya. Malam hari itu istimewa. Bukan cuma untuk bagi yang malam pertama itu istimewa. Para nabi mendapatkan keistimewaan ya malam hari. Para rasul mendapatkan keistimewaan ya malam hari. Malam hari. Ini disebutkan sama Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Wahwa bil ufuqil a'la. Apa saja yang terjadi di malam hari, di antaranya terbelahnya bulan. Nabi Muhammad membelah bulan jadi dua, itu malam. Berimannya jin sehingga turun surat Al-Jin, itu juga di malam hari. Nabi Muhammad pergi ke gua, itu juga malam hari. Dan malam itu pangkal. Kalau dalam Hijriyah, malam itu asli. Kalau siang itu mengikuti, makanya kalau Hijriyah itu pergantian harinya Maghrib, itu sudah berubah. Kalau Masehi kan jam 12 malam. Tapi kalau Hijriyah, Maghrib sudah. Ini nek buka puasa Ramadan jam 12 bengi apa jam Maghrib? Maghrib. Nah itu. Jadi malam. Tanggalnya pun sudah berubah, Maghrib itu kalau Hijriyah. Tapi kalau Masehi jam 12 malam. Kalau Hijriyah ya, ini makanya Allah sampai pentingnya malam sampai perubahan tanggal pun malam. Kemudian tidak ada orang itu melean atau gini ya. Orang apa ya, ngobrol malam itu bahasanya apa? Begadang ya. Kalau siang tidak ada istilahnya. Orang begadang itu seneng ngopi. Seneng. Atau misalnya acara sampai malam hari ya begitu ya. Seneng. Kumpul sampai malam hari. Seneng. Beda sama siang hari.
balik sih. Tapi kalau malam hari seneng, mendukung. Kemudian Nabi Muhammad SAW rata-rata safarnya malam hari. Nabi nggak seneng safar siang pagi, itu kurang seneng. Nabi itu senengnya kalau safar bepergian itu malam. Makanya beliau sampai memerintahkan alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil-lail. Hendaknya kalian kalau pergi malam, karena malam hari bumi itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lebih cepat perjalanan kamu. Ya tenang, betul. Aku nek balik suka pengajian tengah malam, cepat. Jepara Semarang itu bisa 1 jam. Bahkan bisa lebih cepat lagi. Tapi nek berangkatnya maghrib, banyak orang pulang kerja, ya toh, 2 jam, ya, 3 jam gitu. Berangkat sore juga. Tapi kalau malam mesti cepat. Saya berangkat dari Pasuruan ke Semarang 3 jam. Pasuruan 300-an kilometer. 300-an kilometer 3 jam dari Pasuruan ke Semarang. 3 jam. Malam tapi, malam. Pagi orang mungkin. Sore tidak mungkin. Makanya Nabi senang bepergian di malam hari. Perintahkan begitu. Dan juga tidak ada qiyamun nahar, yang ada qiyamul lail. Ya kan? Yang ada qiyamul lail, tidak ada qiyamun nahar, ya. Yang ada qiyamul lail. Makanya penting qiyamul lail. Tahajud, malam hari juga ada tahajud. Siang tidak ada tahajud siang. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat sampai bengkak kakinya, ya malam hari. Malam hari sampai bengkak kakinya. Bahkan qiyamul lail, tahajud, Nabi Muhammad hukumnya wajib. Kalau kita hukumnya sunnah. Tapi kalau bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib tahajud. Dan dalam Al-Quran, kalau kalian perhatikan, kalau kalian baca Al-Quran, perhatikan, kalau Allah nyebut siang sama malam, mesti malam didhisiki, malam didahulukan. Wa ja'alna al-laila wan-nahara, dan kami jadikan malam dan siang. Malam dan siang, malam dan siang. Begitu mesti. Tidak ada siang dan malam. Malam dan siang. Karena malam lebih penting. Malam lebih mulia. Makanya Allah dalam Al-Quran kalau ada siang dan malam, dahulukan malam. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Malam lagi yang didahulukan sama Allah Ta'ala. Bahkan di malam hari Allah itu turun, rahmatnya lebih deras daripada siang hari. Hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun. Jadi ibaratnya, sampai Nabi mengibaratkan Allah turun. Maksudnya bukan Allahnya yang turun, rahmatnya turun dengan deras, lebih daripada waktu yang lain di sepertiga malam yang terakhir. Kalau siang tidak ada, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir tidak ada. Siang ya siang. Kalau malam, sepertiga akhir, tengah malam, gitu. Awal malam, dibagi sama Nabi Muhammad SAW. Dan di malam hari Allah menyatakan, may yad'uni fa astajibalah, siapa yang mau doa tak kabulkan. May yas'aluni fa u'tiyah, yang mau minta tak kasih. May yastaghfiruni fa aghfirullah, yang mau minta ampun tak ampuni sama Allah. Ini khususiyah, ini keistimewaan ini enggak dikasih untuk siang hari. Bahkan untuk para nabi yang lain, bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nabi-nabi yang lain juga Allah pakai malam hari. Untuk Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Saat Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, matahari, ya Allah mengawalinya dengan malam hari. Malam hari. Nabi Lut alaihissalam suruh pergi dari daerahnya, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, suruh malam hari.
Nabi Musa keluar dengan kaumnya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. 30 malam. Malam Allah sebutkan, bukan 30 hari, 30 malam. Banyak sekali ayat-ayat keistimewaan tentang malam hari. Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya. Malam Isra Mi'raj dan malam Lailatul Qadar. Mana yang paling mulia? Mana yang lebih afdol? Jawabannya setelah pembahasan panjang lebar, tidak perlu saya sebutkan semuanya. Pembahasan panjang lebar pendapat ulama, intinya, kesimpulannya, malam Isra dan Mi'raj, saat Nabi Isra Mi'raj, malam itu malam yang lebih afdol bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Luar biasa, ketemu Allah kok dibandingkan Lailatul Qadar. Ketemu Allah kok dibandingkan alam-alam yang lain. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malam Lailatul Qadar lebih mulia, lebih afdol daripada malam Isra Mi'raj. Karena yang merasakan Rasulullah itu Isra Mi'raj itu. Kita umatnya yang kita rasakan Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kita yang merasakan. Nah, itu perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, Lailatul Qadar atau malam Isra Mi'raj. Sekarang ayat selanjutnya, lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Ini permulaan Isra Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra permulaannya dari Masjidil Haram. Penjelasannya, apakah Nabi itu berangkatnya dari Masjidil Haram betulan, masjidnya, atau yang dimaksud Masjidil Haram itu Mekahnya? Karena Masjidil Haram tempatnya di Mekah. Ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat Nabi Muhammad itu saat itu di Masjidil Haram, makanya berangkatnya dari Masjidil Haram. Ada lagi yang berpendapat Nabi Muhammad itu berangkatnya dari rumah Ummu Hani, seorang sahabat perempuan, bukan dari masjidnya, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Nah, terus ini maksudnya apa, Habib? Kok Allah menyatakan Masjidil Haram? Allah menyebut, maksudnya Allah itu Mekah, tapi Allah mengambil perwakilan dari kota Mekah yang paling mulia adalah Masjidil Haram, tapi maksudnya Allah Mekahnya gitu loh, dari Mekah gitu. Dari Masjidil Haram maksudnya dari Mekah. Itu pendapat yang kedua. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kalian baca Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Haram, itu yang Allah maksud Mekah, bukan masjidnya. Kecuali satu ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat itu maksud Allah Ka'bah. Malah ada lagi tuh, Ka'bahnya. Bukan masjidnya, tapi Ka'bahnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajah kamu, dada kamu, arah sholat kamu, kiblat kamu ke Masjidil Haram. Maksudnya mana? Ka'bah. Kayaknya kalau sholat madhab Masjidil Haram apa Ka'bah? Ka'bah. Tapi Allah membahasakan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini pentingnya belajar tafsir, bukan terjemah. Kalau ente belajar terjemah, nggak baca tafsir, wes mbok sikat kabeh sak Qur'ane, Masjidil Haram ini. Jelas kok Masjidil Haram kok. Mbok wah-wah, mbok ubah-ubah. Ora kabeh lho ayate kok Masjidil Haram. Ya wis sak karepmu. Jadi belajar tafsir sama orang yang ngerti.
Orang nggak ngerti yo baca terjemah, yo salah kabeh. Tak karu-karuan. Belum satu ayat ini sudah menemukan beberapa yang harus pakai tafsir. Kalau nggak pakai tafsir nggak bisa. Harus pakai tafsir ini belum satu ayat ini. Masih setengah ayat ini, belum selesai ini kita ini. Ayat pertama dari surat Al-Isra belum selesai. Panjang lebar kayak gini. Inilah firman-Nya Allah. Tiada tanding. Kalau kita ngomong ditafsir kayak kangelan, maksudnya apa ya? Kalau omongan manusia ya. Kalau Nabi Muhammad bisa disyarahkan, diperjelaskan. Kalau omongannya ente, sapa meh nyarahke lho, meh nafsirke sapa? Ndak ada yang mau nafsirkan. Ora ono tafsire. Itu multi tafsir. Kok multi? Siji wae ora ono kok multi. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau Allah berfirman Masjidil Haram, maksudnya adalah tanah haram. Tanah haram Mekkahnya. Tanah haram Mekkah. Kecuali dalam satu ayat, yaitu ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di situ maksud Allah Masjidil Haram adalah apa? Ka'bah. Dan dicatat nih. Ilmu-ilmu kayak gini catatan. Orang borong oke Sanusi catatan sih. Sanusi ngelak denglo. Kemudian diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Sa'altu Rasulullah SAW an awwali masjidin wudi'a al-ard." Saya pernah bertanya kepada Nabi, apa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Apa tuh masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram. Bukan Aqsa malahan, tapi Masjidil Haram. Qultu, tanya lagi Abu Dzar, "Tsumma ayyu?" Apalagi Nabi setelahnya Masjidil Haram apa? Qala Al-Masjidul Aqsa. Masjidil Aqsa. Qultu, tanya lagi Abu Dzar, "Wa kam bainahuma?" Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jaraknya berapa? Jadi setelah Masjidil Haram dibangun, setelah itu jarak berapa tahun Masjidil Aqsa dibangun? Nabi menjawab, arba'una aman, 40 tahun. Jadi setelah Masjidil Haram dibangun, jarak 40 tahun, baru Masjidil Aqsa dibangun. Ini jawaban Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Pertanyaannya, loh, kan di dalam sejarah Nabi Sulaiman kan membangun Masjidil Aqsa. Masa jarak pertama Masjidil Haram dibangun dengan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman, itu masa jaraknya cuma 40 tahun? Tidak masuk akal. Padahal Nabi Adam aja 1000 lebih, Nabi Nuh ya 1000-an, kan begitu? Umurnya panjang-panjang saat itu, masa 40 tahun? Jawabannya, makanya belajar sejarah. Kalau belajar sejarah ngerti, Nabi Sulaiman itu bukan bangun dari awal pondasi, tapi renovasi. Mudeng tum, jelas tum, fahim tum, bukan bangun dari pondasi, renovasi Nabi Sulaiman ini. Karena yang bangun Masjidil Aqsa itu Nabi Yakub. Yang bangun Masjidil Aqsa itu Nabi Yakub bin Ishaq. Nabi Yakub bin Ishaq. Makanya orang Yahudi dinisbatkannya ke Nabi Ishaq. Kalau Nabi Ismail orang Arab. Kalau orang Yahudi ke Nabi Ishaq. Nabi Ismail orang Arab, Nabi Ishaq orang Yahudi. Maka kata Nabi Muhammad SAW itu dari parahnya orang Yahudi. Dalam Sahih Bukhari, kalau seandainya ada 10 aja orang Yahudi beriman kepada saya, seluruh orang Yahudi beriman sama saya. 10 tok wis. 10 tok orang Yahudi itu beriman sama saya. Semua orang Yahudi beriman kepada saya. Ini maksudnya apa? Saking angele wong Yahudi. Dari parahnya orang Yahudi. Jadi 10 ora iso.
10 tok beriman tuh wangelan. Apa pernah kamu ada orang mu'alaf Yahudi? Kebanyakan mu'alaf Nasrani, mu'alaf Konghucu, mu'alaf apa Hindu, Buddha, mu'alaf Yahudi. Golek ono sampai isdet. Mu'alaf Yahudi, wangel. Makanya Nabi beliau dalam Bukhari menyatakan 10 aja, tidak usah banyak-banyak. 10 orang Yahudi beriman sama saya, semua tak jamin beriman. Karena wes hebat, wah hebat gitu loh. Kok hebat men? Nabi 10 aja sudah menyatakan begitu. Oh no wong saiki kok meh ngislam kayak wong Yahudi, angel drun. Ora iso drun. Iki Nabi Muhammad drun. Mau manu sama orang Yahudi. Ayo Islam yuk. Ora bakal. Yang namanya Yahudi Zionis itu pasti mulai awal sampai akhir ini akan memusuhi nabi-nabi Allah selain nabinya mereka. Tidak mau mengakui mereka. Makanya pertama yang pengen membunuh Nabi Muhammad itu bukan orang Nasrani. Saat Nabi Muhammad yang nyari ndi bae Muhammad. Mereka tahu dalam kitabnya pasti akan muncul ini di dalam kitab Taurat, muncul ini yang namanya Muhammad atau Ahmad ini. Dicari. Makanya Nabi Muhammad ketika dibawa pamannya ke Syam, kan Nabi Muhammad kan diwanti-wanti sama pendeta-pendeta, hati-hati. Banyak orang Yahudi ngincer anak kecil ini, Ahmad atau Muhammad ini. Banyak yang ngincer ini. Bawa pulang, cepat bawa pulang. Banyak orang Yahudi yang ngincer. Banyak yang ngincer. Jadi Nabi mulai bayi sampai balita sampai kecil itu mau dipateni sama orang Yahudi. Kenapa? Mereka nggak terima Nabi dari orang Arab. Nggak terima mereka Nabi dari orang Arab. Maunya dari orang Yahudi sendiri nabinya. Nggak boleh ada orang Arab jadi Nabi. Nggak terima mereka. Jadi orang yang paling ras apa? Oh iya ras ya, rasis ya. Ini apa bahasanya? Rasis. Orang yang paling rasis, paling apa bahasa singkatan Indonesia ini apa? Sara ya. Sara itu yang paling fanatik itu orang Yahudi. Yahudi parah sama agama sama. Nah orang Yahudi sama Nasrani orang anggap. Walaupun orang Nasrani apa namanya Amerika itu sama Yahudi takut itu. Orang dianggap tidak edak orang Israel. Israel itu kecil tapi ngedak kabeh. Yahudi, Zionis. Parah orang Yahudi itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Yakub yang bangun Masjidil Aqsa, Nabi Yakub bin Ishaq alaihi wassalam. Jadi Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah ya. Kemudian Nabi Yakub yang bangun Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa tahun? 40 tahun. Dan ada pendapat-pendapat yang lain yang panjangan kalau disebutkan semuanya. Jadi intinya minal Masjidil Haram maksudnya dari mana? Kota Makkah. Kota Makkah yang di dalamnya ada Masjidil Haramnya. Ilal Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjidil Aqsa. Ilal spidole takban nih. Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tadi yang membangun Nabi Yakub ya. Kemudian yang memakmurkan masjid ini sampai megah, makmur luar biasa Nabi Sulaiman alaihis salam. Nabi Sulaiman atas perintah Allah Ta'ala. Atas perintah Allah Ta'ala. Karena Nabi Sulaiman itu ketika diperintah Allah memakmurkan Masjidil Aqsa minta sama Allah 3 hal. Jadi bilang, Sulaiman, renovasi dan makmurkan Masjidil Aqsa. Ya Allah, saya siap, sami'na wa ta'na, tapi ya Allah, saya minta 3 permintaan ya Allah.
kepada engkau. Minta 3 permintaan. Apa wahai Sulaiman? Minta tak kasih. Karena doa para nabi itu doa mustajab ya. Pertama, saya minta ya Allah kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan firman itu ya. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang luar biasa. Nggak ada rasul yang rajanya kayak Nabi Sulaiman, nggak ada. Nabi Muhammad sebetulnya bisa ditawari sama Allah kerajaan lebih dari Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad nggak mau. Dah, anak pengen jadi orang biasa aja, pengen jadi orang miskin aja, pengen jadi orang fakir aja. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad tuh bisa lebih, cuma nggak mau. Pengen jadi orang miskin aja Nabi, orang biasa aja. Itu permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, hukum yang mana hukum tadi itu sama dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya permintaan kebijaksanaannya itu sama dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, minta orang yang sholat di Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis di sana, tidak sholat walaupun 2 rakaat keluar dari Masjidil Aqsa, kecuali keluar dari situ seperti bayi yang baru lahir, entek resik dosanya. Dikabulkan semua 3 permintaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 permintaan Nabi Sulaiman untuk jasa beliau memakmurkan Masjidil Aqsa. Alaihis salam. Pernah ada orang tanya kepada Nabi Muhammad SAW ya, dari Sayyidatina Maimunah, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aftina Baitul Maqdis. Jadi perempuan-perempuan zaman dulu juga tanya sama Nabi, bukan berarti nggak tanya sama Nabi. Aftina fi Baitul Maqdis, kasih kami fatwa Nabi tentang Baitul Maqdis. Itu maksudnya apa tuh? Dijawab Nabi, ardul mahsyar wal mansyar uktu fasallu fi fa inna salatan fi ka alfi salah fi ghairi. Dia adalah bumi mahsyar. Jadi nanti kebangkitan itu nanti ada di sana, Palestina. Hari kebangkitan ada di Palestina. Datang ke sana kata Nabi, datangi, sholat di situ, karena sholat di situ seperti 1000 kali sholat di selain Masjidil Aqsa. Dijawab sama Siti Maimunah, Nabi, araita illam astati' an atahammala ilaih. Kalau saya nggak mampu ke sana, gimana Nabi? Saya seorang perempuan. Jawab Nabi, fatahdi lahu zaitan yusraju fi faman fa'ala dzalik fa huwa kaman atah. Kamu ngasih minyak untuk lampunya, minyak untuk apa sendir-sendirnya, lampu-lampu minyak di sana. Kamu ngasih minyak buat sana. Lalu sekarang berarti kue transfer ke Palestina untuk Baitul Maqdis, itu sudah termasuk kamu seperti orang yang mendatangi Baitul Maqdis. Beb ora ana biaya, beb mangkat rono, beb nyumbang rono, nyumbang Palestina, nyumbang Baitul Maqdis, nyumbang Masjidil Aqsa. Kamu dikatakan oleh Rasulullah kaman ada, sama seperti orang yang sudah ke sana. Tapi nek duwe biaya ya rono. Ora duwe ya nyumbang. Allahumma. Dan Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis ini tambang para nabi. Ada tambang emas, ada tambang perak, tambang anbiya wal mursalin di mana? Baitul Maqdis. Kebanyakan para rasul di sana. Kebanyakan para nabi di sana, Baitul Maqdis, Palestina sana. Mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim udah di sana. Nabi Ibrahim pindah ke sana, kan pindah-pindah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Turki pernah, di Palestina juga terakhir beliau, Nabi Ibrahim. Makanya kuburnya Nabi Ibrahim dan kuburnya Siti Sarah, istri beliau Siti Sarah juga di sana, daerah Palestina sana. Pengen ziarah ke Palestina sana, pengen ziarah Nabi Ibrahim, ziarah Siti Sarah di Palestina sana, daerah sana. Makanya saat Nabi Muhammad ke tambang para nabi, beliau ditunjuk jadi imam. Ini menunjukkan isyarat
bahwa di tempat tambang para nabi pun Nabi Muhammad pemimpin. Dimanapun Nabi pemimpin, dimanapun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masjidil Aqsa. Nah, berikutnya alladzi barakna haulahu, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian nanti Mi'raj. Setelah Isra selesai, apa yang terjadi saat Mi'raj kita ceritakan, terus baru ke Mi'raj. Kalau mungkin besok 22 kan pas Mi'raj ya, pas Isra Mi'raj kan, peringatan Isra Mi'raj. Mungkin nanti kita lanjutkan di minggu-minggu setelahnya. Nah, sebelum Ramadan kita akan membahas tentang puasa. Tentang puasa kita akan kupas tuntas tentang puasa, komplit detail di pengajian Ahad sini. Jadi nanti sampai Ahad terakhir Sya'ban ada pengajian. Jadi penutupan pengajian Ahad pagi di sini, Ahad akhir bulan Sya'ban, insya Allah. Afwan Habib, pencari ilmu itu dipercaya masuk surga, insya Allah. Kalau orang yang mencari ilmu, mengamalkan ilmunya, menjalankan ilmunya, maka derajatnya adalah persis di bawah derajat para nabi dan para rasul. Itu Nabi Muhammad yang menyatakan. Orang pencari ilmu yang mengamalkan ilmunya, para ulama ya, yang mengamalkan ilmunya, derajatnya di bawah persis derajat para nabi dan para rasul, persis di bawahnya. Allahumma amin. Afwan mendahulukan yang mana? Membaca surat Al-Kahfi atau mauludan? Sama-sama besar pahalanya. Surat Al-Kahfi dulu. Kalau misalnya mauludannya maghrib, ya mauludan sih apa-apa. Mungkin kan iso Kahfi. Kayak waktumu kayak sibuk-sibuk banget ngono. Kayak kekurangan waktu, mana yang baca loro-lorone. Misalnya malam Jumat ada mauludan, aja ikut mauludan ya. Habis itu baca Al-Kahfi gitu. Jadi pahalanya luar biasa. Al-Kahfi pahalanya luar biasa, jangan sampai kelewatan di malam Jumat. Kalau malam Jumat gak sempat bet Jumat deh. Malam Jumat atau hari Jumatnya. Misal ada orang ulama di desa, dan ulama ini orang Jawa, tapi dipanggil Habib. Padahal sudah diperingati sama orang-orang supaya jangan dipanggil Habib, karena panggilan Habib khusus keturunan Rasulullah, tapi tetap saja dipanggil Habib. Ya yang penting kue raknya lo Habib. Ini mengingatkan dia bukan keturunan Rasulullah. Sudah selesai. Tidak perlu nanti perkarakan itu, penjara, polisikan, ngaku-ngakui. Tidak perlu ya. Apa sampai ngono barang. Yang penting kamu tahu, oh bukan keturunan Rasul, oh bukan Habib, oh beliau seorang ustadz, seorang kiai, bukan Habib. Selesai. Ya toh, tak perlu sampai ribut-ribut sak kampung. Ya, kasih tahu aja. Orang tanya, apa itu bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah. Selesai. Habib, saya mau tanya, kenapa pikiran saya sering berbicara kotor tanpa sengaja? Bagaimana cara mengatasinya ya Habib? Banyak istighfar, sama jangan lihat kotor-kotor. Ya, lihat kotor-kotor, ya sering ngomong kotor. Ya. Kumpul sama orang yang suka ngomong kotor, ikut ngomong kotor. Biasakan kumpul sama orang yang ngomongnya baik-baik, nanti ngomongnya juga baik. Menjalis janis. Orang yang kumpul maka akan sejenis. Jadi nanti kumpul sama siapa sejenis sama itu.
Makanya kalau mau tahu seseorang, kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat temenan sama siapa. Temenan sama orang yang nggak bener, ya dia nggak bener juga. Oh enggak beb, dia nih, masya Allah beb. Dia nih yang lain minum, dia nggak minum, ya sesuai minum. Ketularan sejenis, itu Nabi yang bilang kok, bukan saya kok. Waktu itu saya pernah mengupload foto yang di-share oleh Habib Abdurrahman tentang diharamkannya rambut yang kelihatan. Pernyataan tersebut dibantah oleh teman saya. Dia bilang kalau itu tidak benar, sebab istri seseorang habaib dan ulama besar juga memakai kerudung yang kelihatan rambutnya. Padahal mereka lebih paham akan syariat, makrifat, hakikat, dan thariqat. Ini loh terus. Kok kamu tahu dia paham syariat, makrifat, hakikat? Dia itu, Habib itu, kiai itu, Gus itu, ustadz itu. Tidak ada orang yang ngerti seorang yang sudah makrifat atau hakikat, kecuali orang sudah sampai ke hakikat atau makrifat. Enggak, Habib itu katanya loh, katanya. Katanya. Mereka aja, katanya. Anak uang, ini katanya anak kamu, ura. Lu katanya anakmu, ura. Ya, ya, enggak ada yang tahu kecuali bapaknya, kan gitu tuh. Gitu tuh ya, enggak bisa. Orang bukan ahli makrifat, masya Allah, tak delok kok, masya Allah, luar biasa. Makrifat nih, hakikat, tekan di, tekan. Tidak ada orang yang tahu la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali tersebut. Tidak bisa, tidak ada yang tahu. Kecuali wali tersebut tidak bisa, tidak ada yang tahu. Jadi apa namanya? Jangan gampang mewalikan orang, memakrifatkan orang, menyatakan usah sampai hakikat wis tekan ya. Jangan gampang seperti itu. Lihat istiqomahnya, sesuai sama syariat apa enggak. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, dikatakan oleh beliau, jangan percaya sama orang yang ngawang, iso mabur. Ada orang bisa mabur, masya Allah, iki ketoke wis paham Quran sak maknane iki. Iki hafal ratusan ribu hadis iki. So ngetokno saka kantonge duit, mau ngetokno duite abang kabeh, ya. Nganggur ijo-ijo ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, wali. Jin ya iso. Ya jin ya, dukun iso. Cuma guru ngono tok dukun iso. Ku ngawang-ngawang tok burung iso. Burung wali. Taja wali. Nah. Bisa jalan di atas air dan lain sebagainya. Loh, jalan di atas air. Mau ikan lo renang iso. Ini bukan itu, wali itu bukan itu, Drun. Bukan yang bisa jalan di atas air, bisa mabur, so bedek-bedek, bener kabeh, dukun ya iso. Itu ya bisa, orang-orang seperti itu ya bisa, yang main jin ya bisa. Wali itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para wali adalah orang-orang yang beriman, imannya kuat, kokoh. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah. Lha wong bojone rak kudunge rambutnya ketok yo rak bertakwa. Yo tekan makrifate tekan ndi? Hakikatnya sampai mana? Wong syariat aja enggak menjalankan kok. Orang itu kalau mau makrifat, mau hakikat harus menjalani syariat, enggak bisa. Kamu mau ke Solo, harus lewat jalan menuju Solo. Oh, lewat Salatiga, lewat Boyolali, baru Solo. Ya moro-moro tekan Solo, enggak bisa. Harus lewat Salatiga, Boyolali. Walaupun naik pesawat, ya apa enggak? Harus. Mau ke Jakarta harus lewat. Lewat bawah-bawahnya, kota-kotanya lewat. Enggak bisa, celing tekan kono ora iso. Ora Naruto. Enggak bisa. Ini bukan kartun. Enggak bisa. Orang harus melewati syariat. Thariqah, ma'rifat. Enggak bisa. Jumhur. Iku bojone wong wali. Wih, coba apa?
Sudah makrifat itu. Oh, syariat itu urung lewati kok. Kok mau makrifat itu dari mana? Tidak bisa gitu. Jangan gampang mengkultuskan wali seseorang. Tapi bukan berarti suudzon. Gak ada ajaran Islam mengajarkan kita prasangka buruk, gak ada. Prasangka buruk walaupun orang gak kudungan, gak boleh. Jahanam nih. Tak kowe ning neraka entek. Dia rambutmu. Enggak boleh. Ini prasangka buruk. Lo bisa aja dia nanti lebih baik daripada kamu. Kok kamu ngatain dia nggak bener? Nggak boleh. Dia saat itu salah. Kenapa? Keluar rumah, di depan yang bukan mahramnya, di depan tetangganya, nggak pakai kerudung. Salah. Saat itu. Tapi bukan berarti dia ahli neraka, belum tentu. Tapi bukan berarti dia tadi itu orang yang nanti nggak bakal dicintai Allah, belum tentu. Jangan sok ngejudge. Jangan sok ngata-ngatain orang lain. Mastiin orang lain kowe ora Tuhan. Kamu ini hanya hamba. Tugas kita hanya menghamba, bukan ngata-ngatain orang lain, mastiin orang lain. Fahim tum? Jelas tum? Jadi penjelasannya benar. Orang pakai kerudung dalam Al-Quran sudah ada penjelasannya, di dalam fikih sudah ada penjelasannya, di dalam hadis sudah ada penjelasannya, dalam sejarah sudah ada penjelasannya. Selesai. Sudah tutup sebetulnya pembahasan ini. 4 madhab kok. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sudah tutup pembahasan ini. Apalagi yang mau dibahas tentang kerudung ini? Apalagi yang mau dibahas tentang jilbab ini? Wong jelas Qur'ane, hadise, fikih jelas kok. 4 madhab kok. Apalagi yang mau dibahas? Sudah jelas, sudah titik kok, nggak ada koma kok. Sudah titik kok. Nggak ada koma, lain kalau ada koma, masih ada pembahasan yang lebih lanjut. Udah titik kok. 4 madhab kok. Kalau sudah ijma kan berarti titik. Ijma ulama itu termasuk pokok, ya enggak? Pokok agama itu apa tuh? 4 dalam mazhab Syafi'i, ya. Quran, hadis, ijma, qiyas. Udah komplit tuh. Sudah selesai kok. Apa ada titik kok? Udah ada komanya kok. Jilbab mau dibahas lagi, mau dikatakan nggak wajib apa? Sudah titik kok. Selesai sudah pembahasannya. Apa yang mau dibahas lagi? Jadi intinya saya tidak mau mengatai siapapun. Saya tidak mau menjelekkan siapapun. Diri saya masih banyak dosanya, masih banyak kekurangannya. Keluarga saya masih banyak kekurangannya. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mau ngatain orang lain. Saya hanya berbicara Quran. Saya di mana-mana hanya berbicara hadis. Saya hanya berbicara fikih. Saya hanya berbicara sirah. Saya hanya berbicara sejarah. Saya nggak ngatain A, B, C, D, E, terserah. Antara mereka sama Allah, hubungan mereka sama Allah. Kalau mereka menyatakan begitu, ya urusan mereka sama Allah tuh ya, bukan urusan saya tuh ya. Yang penting kan saya ke jamaah saya yang mau hadir pengajian saya, tak sampaikan, oh yang hak begini, yang batil begini, selesai. Yang mau ikut ajaran Quran, hadis dan sejarah dan lain sebagainya, fikihnya, monggo. Saya bawa kitabnya. Yang mau ikut pendapat fatwa mereka, monggo. Oh silahkan yang gitu. Nanti masing-masing kan di akhirat kan. Oh saya ikut ini, ya wes, kok nanti minta tanggung jawabnya dia di akhirat. Kalau kamu mau ikut saya, ya nanti tanggung jawabnya di saya nanti di akhirat. Selesai. Tanggung jawab masing. Kue melu sopo, tanggung jawabnya. Oh ikut Mbah Hasyim Asy'ari, ini tanggung jawabnya Mbah Hasyim nanti. Oh ikut Ki Ahmad Dahlan, tanggung jawabnya Ki Ahmad Dahlan nanti di akhirat. Oh ikut Habib Abdullah Haddad, tanggung jawabnya Habib Abdullah nanti di akhirat. Oh ikut fulan, tanggung jawab masing-masing. Selesai. Semua tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa. Yang ini, aku ramelu-melu. Loh, kamu yang berfatwa kok. Sehingga orang ikut kamu kok. Kamu nggak bisa lepas tangan nanti di akhirat. Kamu fatwa, kamu berani keluar fatwa. Itu berarti kamu berani tanggung jawab di hadapan Allah. Kabeh sing melu fatwamu, kowe tanggung jawab. Nggak bisa. Makanya kata Rasulullah, ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani berfatwa berarti yang paling berani bertanggung jawab masuk neraka. Nah, makanya jangan gampang-gampang fatwa. Jangan gampang-gampang mengeluarkan pendapat. Menurut saya, sopo kowe? Menurut saya. Menurut Imam Syafi'i. Nah, enak ngono kan? Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ngono enak tuh. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menurut Ki Hasyim Asy'ari, menurut Mbah Wahab Hasbullah, kan enak lah. Menurut Mbah Arwani, kan enak begitu. Menurut Mbah Soleh Darat, enak.
wong top ilmunya ya jelas kok, nggak diragukan lagi, jelas kan gitu kan menurut mereka. Jadi begitu, yang jelas wae, ikuti yang jelas, yang sudah klasik, ulama klasik ikuti. Ojo melu sing iki ulama iki yang tergantung tergantung kantong. Jangan ikut ulama iki. Tahu kan istilahnya Habib biasanya tuh ulama apa? Iki ya. Ini tergantung sing mlebu sae pira fatwane ya padha. Jadi ada pesanan catering, ada pesanan fatwa ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Saya kira itu cukup pengajian Ahad kali ini ya. Pengajian ini anti corona ya. Anti apa? Corona insyaallah. Orang dulu itu kalau ada wabah, ada penyakit itu datang ke majelis biniyati syifa. Niat biar sembuh. Orang zaman dulu begitu. Ya. Kalau orang zaman sekarang, ya embuh karepmu kan gitu. Orang zaman sekarang kan ente tuh. Antum semua orang zaman sekarang tuh, yo bikinlah sejarah kalian masing-masing. Kalau kalian sekarang salaman malah wedi, awas corona gitu. Majelis takut corona, nanti apalagi takut corona, kerja takut corona, sholat di masjid takut corona ya. Berarti kalian membuat sejarah yang buruk ya. Buat sejarah yang baik. Wong Indonesia, wong Semarang ini masya Allah kabal tetak hebat wong Semarang. Ono corona padahal wis positif tetep majlisan nih, masya Allah luar biasa wong Semarang ini. Shallallahu alaihi Nabi. Karena wong Semarang ya dan sekitarnya Jawa Tengah iku gayeng. Apa? Gayeng. Mau gayeng wae to. Alah corona apa? Makhluk tuh. Corona makhluk enggak? Makhluk enggak? Ciptaan tuh. Podo tuh. Podo ente ciptaan tuh. Corona ciptaan tuh. Podo lu wedi mbek penciptaane tuh ya. Wedi mbek ciptaan. Alah. Takut sama ojo karo ciptaan. Alah opo? Ciptaan. Makhluk. Corona makhluk ya. Gila. Makhluk. Ini gila. Pokoknya ikhtiar, usaha. Himbauan dari pemerintah dilaksanakan. Ya, himbauan dari pemerintah dilaksanakan. Ikhtiar. Itu termasuk usaha, doa, kemudian tawakal sama Allah Ta'ala. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu. Dan Allah menghindarkan kita dari semua jenis virus, wabah, penyakit, musibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini ada yang baru masuk rumah sakit, kita doakan khusus atas nama Rasya Hanan Adiyatama, umur 3 bulan. Ya mudah-mudahan Allah, ini laki apa perempuan ini? Rasya itu Rasya perempuan, ikhwan, laki-laki ya. Pokoknya kelaminnya apapun ya. Rasya Hanan Adiyatama, umur 3 bulan. Anallaha yashfihi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi. Binniyati syifa ala man wa salafna salihun fi du'ain syifa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Amin. Ada juga permintaan doa buat kakek saya yang telah menyimpang akidahnya. Waduh. Ya, mudah-mudahan sing nyimpang kabeh insyaallah dadi ahlussunnah kabeh. Allahumma amin. Bisiril Fatihah.